Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 saham dari sektor properti. Mungkin teman-teman sudah ketahui ya, tadi hari ini APLN bergerak hampir 30% ya, mengalami kenaikan hampir 30%. Apakah ini merupakan tanda awal bahwa saham-saham sektor properti akan bergerak? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada Agung Podomoro Land atau APLN. Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini tanggal 12 September 2022 saham APLN ini bergerak cukup tinggi ya, kenaikannya hampir 30% atau lebih tepatnya 29,66% ke level 153. Mungkin teman-teman bertanya, ada apa sih kenapa saham APLN ini atau Agung Podomoro Land ini mengalami kenaikan cukup tinggi seperti itu. Nah, saya coba carikan beritanya. Ini melalui idxchannel.com ya. Saham APLN terbang 29% tersengat rumor. Ini tanggapan dari manajemen. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa ada berita atau ada rumor bahwa saham atau mall dari yang dikelola oleh APLN itu akan diakuisisi oleh perusahaan asing. Di sini beritanya. Sebelumnya di kalangan pelaku pasar beredar rumor soal sebuah perusahaan asing akan mengakuisisi pusat perbelanjaan milik APLN. Asal tahu saja, Mall Central Park hingga Senayan City merupakan mall yang dikelola oleh APLN. Jadi, ada berita atau ada rumor bahwa perusahaan asing akan mengakuisisi pusat pembelanjaan milik dari APLN. Sehingga ini direspon pasar dengan kenaikan harga saham APLN. Tetapi perlu teman-teman cermati, ada penjelasan dari pihak APLN sendiri, yaitu yang pasti, rumor yang beredar saat ini bukan dari APLN sumbernya. Ini dari corporate sekretari dari APLN sendiri, seperti itu. Nah, lebih lanjut dia informasikan adalah mohon maaf dari APLN sampai saat ini belum ada informasi yang dapat kami sampaikan sehingga sebagai perusahaan terbuka dan publik, APLN pasti akan memberikan keterbukaan informasi pada saatnya bila memang ada fakta-fakta material terkait dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh APLN. Jadi, rumor tersebut dibantahkan oleh corporate sekretari dari APLN sendiri, seperti itu. Tetapi, pasar merespon dengan cukup liar ya, mengalami kenaikan hampir 30%. Bagaimana potensinya untuk APLN sendiri? Kalau teman-teman lihat, ini APLN sudah break beberapa resisten sekaligus ya. Dari resisten yang terbentuk di 123, kemudian 130 sampai dengan resisten sekarang mencoba retest ke resisten 150 seperti itu. Kalau teman-teman cek garis EMA 50-nya langsung mulai bergerak ke atas di level 116, sedangkan EMA 200-nya ada di 119. Volume kalau teman-teman lihat cukup spike ya. Dibandingkan rata-rata harian yang biasa ini cukup tinggi berkali-kali lipat seperti itu. Sedangkan garis MACD jelas langsung mengarah ke atas ya. Seperti itu. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini APLN untuk hari ini. Kita coba cek. Di sini ada akumulasi ya oleh DR, ZP, MG, AZ, dan YP. Harga rata-rata di 140-an ya, seperti itu. Jadi posisi sekarang sudah floating profit. Buat teman-teman yang sudah ambil atau sudah punya posisi di APLN,
Saya ucapkan selamat ya, sudah floating profit, tinggal kawal aja pasang trailing stop. Kalau seandainya dia break atau turun kembali di level di bawah 150-an, teman-teman bisa taking profit. Seperti itu, amankan profitnya dulu, wait and see, karena rumornya sudah terbantahkan ya. Takutnya direspon terlalu over sama pasar, sehingga dia mengalami penurunan lanjutan seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada ASRI atau Alam Sutera Realty. Ini juga mengalami kenaikan. Apakah ini jadi sentimen dari APLN yang mengalami kenaikan? Untuk ASRI sendiri, tanggal 12 September 2022 mengalami kenaikan 6,56% ke level 195. Untuk ASRI sendiri ini mencoba retest dari resisten 190 ya. Posisinya dengan body candle cukup solid, kemudian volumenya meningkat. Kemudian kalau teman-teman cek posisi EMA 50-nya ada di 174, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 169. Jadi mulai ada tanda-tanda dia uptrend ya, karena garis EMA 50 di atas garis EMA 200-nya. Kemudian dia mencoba retest resisten 190. Kalau teman-teman cermati garis MACD ini juga mulai mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya ya dari saham ASRI. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Untuk ASRI sendiri jelas ada akumulasi ya oleh YB, XC, EP, MG, dan BB. Harga rata-rata pun di atas 190-an ya. Seperti itu. Jadi posisi sekarang sudah floating profit, tinggal teman-teman kawal. Kalau seandainya saham ASRI ini mampu break dari level 190, teman-teman bisa manfaatkan. Mungkin dia akan kasih retest dulu ya, koreksi di 190 sebelum dia melanjutkan ke retest resisten berikutnya di level 200. Seperti itu. Itu untuk ASRI. Kita lanjut ke saham ketiga, ada CTRA atau Ciputra Development Tbk, juga mengalami kenaikan hari ini. Untuk CTRA sendiri tanggal 12 September mengalami kenaikan 3,63% ke level psikologis ya, 1000. Posisinya dia belum bisa dikatakan break, walaupun kalau teman-teman cek dia mencapai high-nya itu di 1010 ya, tetapi ditutup di level psikologis di 1000, jadi belum bisa dikatakan dia break, body candle masih menyentuh. Kemudian kalau teman-teman cek posisi EMA 50-nya ada di 945, sedangkan EMA 200-nya ada di 955. Jadi posisi EMA 50 mulai bergerak ke atas, ada indikasi atau ada potensi akan berpotongan. Ketika dia berpotongan, maka dia akan confirm bergerak reversal ya, atau mulai uptrend kembali. Kemudian kalau teman-teman cek volumenya, volume harian cukup lumayan ya, tapi tidak spike, tapi lumayan. Kemudian garis MACD masih cenderungnya sideways, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari CTRA, apakah ada akumulasi hari ini. CTRA. Untuk CTRA sendiri, kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi ya oleh AK, OD, XA, CS, dan EP. Harga rata-rata pun di under 1000 ya, 990, 998 seperti itu. Rata-rata di 990 pun ini sudah floating profit walaupun masih tipis. Seperti itu. Nah, kalau akumulasinya masih berlanjut, ada potensi saham CTRA ini break dari resisten level psikologis ya di 1000. Jadi teman-teman yang belum punya posisi bisa manfaatkan. Kalau seandainya saham CTRA ini mampu break dari level 1000, teman-teman bisa spekulasi buy on breakout, itu bisa untuk target di 1085 sampai dengan 1100. Tetapi kalau seandainya saham CTRA ini gagal break ya, masih tertahan, kemudian dia gagal break, maka teman-teman bisa tunggu di daerah EMA 200-nya ya, di sekitar 955. Ini sempat beberapa kali menahan pergerakannya ya. Jadi teman-teman bisa tunggu, ada dua pilihan, buy on breakout atau
buy on weakness ya. Ketika dia gagal break dari level psikologi 1000, teman-teman bisa entry di 955, 975 ini area supportnya, seperti itu. Itu untuk CTRA. Kita lanjut ke saham terakhir, yaitu Pewon atau Pakuwon Jati Tbk. Hari ini juga mengalami kenaikan, tetapi tidak sesignifikan 3 yang lain ya. Hari ini saham Pewon mengalami kenaikan 1,25% ke level 486. Posisinya kalau teman-teman cek, posisi EMA 50 ada di 480, sedangkan EMA 200-nya ada di cukup berdekatan ya, 484, cukup dekat. Jadi ini posisinya masih di daerah support ya, support 480-an. Ini area support. Kemudian volume harian cukup lumayan, walaupun tidak spike ya, masih cukup lumayan seperti biasanya. Garis MACD masih cenderungnya sideways. Nah, apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi atau tidak? Kita coba cek broker summary-nya dari Pewon ya. Untuk Pewon sendiri, ini ada sedikit akumulasi oleh OD, AK, BK, aset, dan PD. Harga rata-ratanya pun di 486, 485 ya. Di daerah 486 berarti kurang lebih dengan harga penutupan hari ini ya, hampir sama. Nah, untuk Pewon sendiri ini posisinya belum bisa dikatakan break dari EMA 50 maupun EMA 200-nya ya, masih tertahan di daerah support. Untuk Pewon sendiri mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk swing trade jangka pendek ya. Jadi beli di daerah support 480-an, kemudian taking profit di daerah resist ya, 496 sampai dengan level 500. Kenapa? Karena level 500 ini beberapa kali menahan pergerakan dari saham Pewon ya. Di sini jadi support, kemudian sekarang jadi resist, sempat beberapa kali menahan pergerakannya seperti itu. Jadi manfaatkan untuk swing pendek dalam range sideways-nya ini, seperti itu. Kalau seandainya teman-teman punya di daerah support, kemudian dia mampu break dari level 500, teman-teman bisa hold untuk target lebih panjang, yaitu di daerah 540, 550 itu masih oke, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.